Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam dimanapun saudara-saudara semuanya berada, dan juga siswa, siswi SMP dan MTS di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Slamet Suroso SPD MPD, guru di SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam konten video pembelajaran. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga ketik like-nya. Bagi siswa-siswa, bisa tinggalkan atau tulis komentar di konten tersebut, yaitu di YouTube saya dengan channel Mbah Pelangi MPD. Jangan lupa buat juga catatan untuk anak-anak, catatan pribadi di buku catatan PPKN untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan ini. Anak-anak yang kami cintai dan saudara-saudara Bapak Ibu guru PPKN yang mengajar PPKN, SMP dan MTS di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Materi kali ini adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Materi ini adalah materi kelas 8 SMP MTS kelas 8 semester 1, masih pada bab 1 dan subpokok B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Anak-anak bisa membuka buku paket PPKN pada halaman 5 sampai dengan halaman 11, buku PPKN kurikulum 2013. Baiklah, marilah kita mulai dengan semangat. Kita belajar secara online di masa-masa yang seperti ini, yaitu yang terkenal dengan nama masa pandemi COVID-19. Maka pembelajaran lewat online kita laksanakan. Anak-anak, bahwa makna Pancasila sebagai dasar negara itu nanti akan kita bagi dengan 3 kategori pokok, ya, bagian-bagian. Yang pertama nanti kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua akan kita bahas Pancasila sebagai pandangan hidup, dan juga yang ketiga arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Anak-anakku yang kami cintai, bahwa kita semua tahu semua negara di dunia ini harus memiliki dasar atau fondasi negara yang merupakan ciri, cita-cita, acuan dan tujuan yang akan dicapai atau yang disebut sebagai pandangan hidup dan ideologi negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Jadi sebuah negara akan dibangun itu harus punya fondasi dasar negara. Ibaratnya kita mau membangun sebuah rumah, yang kita bangun adalah fondasinya dulu. Kalau fondasinya kita kuat, maka bangunan yang akan didirikan di dalam fondasi itu, di atas fondasinya maka akan kuat. Demikian pula dengan negara kita. Kalau fondasinya dengan dasar negaranya kuat, pandangan hidupnya kuat, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kokoh dan kuat. Anak-anak, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang ke berapa? Ya, betul, keempat.
ya alinea keempat. Pancasila disebut juga sebagai falsafah negara atau yang dalam bahasa lainnya adalah filosofis Grundslag dan ideologi negara atau Staatsidee. Anak-anak, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu di sana tertera. Kemudian daripada itu dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, nah, berdasar kepada, ya. Maka dari itu kata-kata berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya adalah rumusan Pancasila. Apa? Nah, kita bahas dulu masalah rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila yang sah. Ya, rumusan Pancasila yang sah. Tadi kita katakan di alinea keempat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi secara yuridis konstitusional, secara hukum ketatanegaraan, secara yuridis konstitusional itu sah. Karena terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sah secara yuridis konstitusional. Berlaku karena sudah sah dan berlaku secara yuridis konstitusional, maka berlaku mengikat, ya, mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Jadi ketika sudah menjadi dasar negara, maka yang di dalamnya bangunan negara itu otomatis terikat dengan dasar negara. Apakah itu lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga setiap warga negara. Nah, anak-anak, peraturan-peraturan mana sih yang mengikat dan juga mengatur tentang Pancasila? Ada beberapa peraturan hukum tentang Pancasila. Yang pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968, tanggal 13 April 1968. Peraturan hukum tentang Pancasila yang berikutnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 18 garis miring MPR garis miring tahun 1998. Lalu yang ketiga, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, dari tiga peraturan hukum tersebut tentang Pancasila, mari kita urai satu persatu. Yang pertama, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968, tanggal 13 April tahun 1968. Apa saja di dalamnya peraturan tersebut? Instruksi Presiden tersebut yaitu tentang apa? Ya, tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, instruksi ini mengatur tentang bagaimana urutannya. Nah, kita tahu urutan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat adalah berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Otomatis ini sudah diinstruksikan agar jangan sampai pembacaan dan urutan dan segala macam itu tidaklah seragam atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang berikutnya, peraturan hukum tentang Pancasila yang berikutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR tahun 1998. Ketetapan MPR ini tentang apa? Pencabutan. Saya ulang, pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 78. Jadi ketetapan MPR nomor 18 mencabut ketetapan tentang P4. P4 tetap ketetapan nomor berapa? Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 dicabut oleh ketetapan MPR nomor 18 tahun 98. Ini sebuah penegasan, ya. Pencabutan Eka Prasetya Pancakarsa ini sebuah penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi itu. Berikutnya peraturan hukum yang ketiga, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum. Di bawahnya adalah sumber hukum. Nah, di bawah Pancasila itu sumber hukum ya otomatis Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, lalu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sampai kepada peraturan pelaksanaan yang lainnya. Ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Anak-anak, beberapa tokoh ya memang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara itu yang harus bagaimana? Kedudukannya bagaimana? Fungsinya bagaimana? Ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Jadi Pancasila itu punya kedudukan yang istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Maka dari tadi sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka kedudukannya sangat istimewa Pancasila itu. Gimana? Karena apa? Karena sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan norma hukum yang pokok. Yang pokok. Maka Pancasila disebut sebagai kaidah yang fundamental. Ini menurut Noto Negoro. Jadi Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Itu Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro. Nah, Pancasila sebagai kaidah yang fundamental itu yang bagaimana? Ini yang perlu kita kaji. Yang fundamental, yang paling mendasar itu yang bagaimana? Maksudnya itu apa? Nah, maksud daripada Pancasila sebagai kaidah yang fundamental itu yang pertama, bahwa Pancasila mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap. Pancasila itu punya hakikat dan kedudukan yang tetap. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu tetap. Yang kedua, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Jadi Pancasila itu memperkuat negara yang dibentuk. Lalu yang ketiga, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, dengan kata lain sebagai dasar negara. Jadi maksud yang fundamental itu sebagai dasar daripada negara.
Dan yang keempat, artinya Pancasila berfungsi dan mempunyai kedudukan sebagai dasar negara tadi. Jadi fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara. Di mana Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, yang juga dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita tahu bahwa yang namanya ideologi adalah berasal dari dua kata ya, yaitu eidos, idein atau idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, bentuk ataupun pandangan. Itu ideologi, idenya. Nah, logosnya adalah ilmu ya. Seperti yang sudah saya terangkan yang pada pertemuan berikutnya, bahwa pengertian ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar, di mana ideologi ini adalah cabang daripada ilmu filsafat. Anak-anak, marilah kita melangkah kepada Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup itu berarti apa sih? Pandangan hidup berarti sebuah pandangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Atau pandangan hidup bangsa itu adalah kristalisasi nilai-nilai yang luhur, diyakini kebenarannya, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu pandangan hidup. Nah sekarang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah berarti Pancasila itu sebagai way of life. Ya, way of life, maka nilai-nilai luhur Pancasila diyakini, dipercaya, dan dijadikan pegangan serta petunjuk yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup dalam seluruh gerak aktivitasnya. Ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena Pancasila sebagai way of life-nya bangsa Indonesia. Jadi diyakini, dilaksanakan, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila otomatis dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Lalu berikutnya, Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Kalian tahu bahwa yang namanya tujuan negara, coba ada yang sudah tahu tujuan negara Indonesia atau tujuan bangsa Indonesia ini yang terdapat di alinea yang keberapa? Yang keempat ya. Di mana di sana dinyatakan tujuan negara, walaupun tidak menyebut bahwa itu sebuah tujuan dalam kata-kata tujuan, tetapi dalam kata-kata kalimatnya itu jelas bahwa itu adalah tujuan negara di alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, ada yang tahu? Ya, betul. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Anak-anak dan Bapak Ibu pengajar PPKN di seluruh Nusantara yang kami hormati, apa sih arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara? Ini perlu dicermati. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Perlu penegasan ya? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Yang namanya penyelenggaraan negara otomatis berbagai macam kehidupan dan kehidupan berkebangsaan dan segala macam. Penyelenggaraan negara otomatis oleh lembaga-lembaga negara dan juga lembaga-lembaga yang lain. Lalu arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang lain apa? Ya,
Pancasila sebagai dasar negara mendasari ya, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga otomatis pembukaan itu dijabarkan kembali, karena di dalamnya ada Pancasila, dijabarkan kembali di dalam peraturan dalam pasal-pasalnya. Jadi dasar untuk membuat pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, di dalam batang tubuhnya itu, ya berdasarkan pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila, sehingga diwujudkan di dalam pasal demi pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila dijadikan dasar itu, maka Pancasila juga dijadikan dasar mencapai tujuan negara yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Ya, anak-anak, arti penting berikutnya bahwa Pancasila menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, garis besarnya atau sumbernya dari Pancasila. Ya. Dasar falsafahnya dari Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi cita-cita hukum yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itu boleh dikatakan tadi kita sudah mengatakan bahwa Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Lalu penting lagi bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Pandangan hidup, way of life, pedoman bertingkah laku sebagai warga negara ataupun sebagai lembaga negara ataupun sebagai apa saja, otomatis berperilaku sesuai dengan Pancasila. Apakah itu sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, dan sebagai warga negara. Lalu pengamalannya dalam Pancasila sebagai pandangan hidup apa? Semua sila-sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Pelaksanaan pengamalan Pancasila dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh. Coba, sila 1 itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu sila kedua dijiwai oleh sila 1, sila pertama. Sila kedua menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Pengamalan berikutnya sila persatuan Indonesia, sila ketiga, itu dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa dan dijiwai oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila keempat itu dijiwai oleh sila 1, sila kedua, sila ketiga, dan menjiwai sila yang kelima. Nah sekarang sila yang kelima, otomatis dijiwai dari sila 1, 2, 3, dan 4. Maka pengamalan Pancasila dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh tidak boleh terpisah-pisah. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup apa? Kita bangsa Indonesia sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Maka konsekuensinya adalah Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila harus dilaksanakan secara utuh, murni, dan konsekuen. Dan yang ketiga, Pancasila bersifat imperatif atau memaksa, dan yang melanggar dikenakan sanksi hukum. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum maka dikenakan sanksi hukum. Melanggar Pancasila dikenakan sanksi. Oleh karena itu, Pancasila bersifat imperatif atau memaksa. Karena hukum salah satu sifatnya adalah memaksa. Memaksa agar apa? Agar dipatuhi dan dilaksanakan secara murni dan
konsekuen. Jadi Pancasila harus betul-betul menjadi darah bangsa Indonesia yang mengalir ke seluruh tubuh ini dan menjadikan jiwa sebagai kita untuk bersikap, berpikir, bersikap dan berperilaku secara murni dan konsekuen. Itu anak-anak pembahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Saya kira demikian dan jangan lupa ikuti terus channel YouTube Mbah Pelangi MPD khusus membahas tentang video pembelajaran PPKN dan jangan lupa untuk membuat saya lebih bersemangat lagi subscribe dan like dan tonton sampai habis, berikan komentar, kritik dan saran agar kami bisa memperbaiki untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.